Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat. Seperti yang kita tahu, kondisi saat ini malah jauh lebih mengkhawatirkan. Kondisi positif semakin banyak, yang meninggalnya juga semakin banyak. Bapak berharap kalian di rumah masih dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita itu belajar mengenai teks, tapi pada saat pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai buku. Bukunya itu tentang buku non-fiksi. Disadari atau tidak, kita semua saat ini pasti sudah sangat jarang membaca buku. Kita lebih sering mencari hiburan dibandingkan dengan membaca, padahal pada saat kondisi pembelajaran jarak jauh saat ini, membaca buku itu menjadi hal yang penting karena membaca buku itu memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, memberikan inspirasi, bahkan dapat membentuk karakter kalian. Di mana kondisi saat ini pergaulan semakin berkurang, kontak sosial semakin berkurang, sehingga pembelajaran dari buku itu sebenarnya menjadi hal yang sangat penting. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menguraikan butir-butir penting dari buku non-fiksi. Baiklah, buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu merupakan buku karangan ilmiah yang dibuat bukan berdasarkan khayalan, tapi berdasarkan kenyataan. Akan lebih mudah kita mempelajari buku non-fiksi, memahami buku non-fiksi, jika kita bandingkan antara lawannya, yaitu buku fiksi. Di sini ada perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi itu ditulis berdasarkan imajinasi pengarangnya dan bersifat fiktif atau tidak berdasarkan kenyataan. Sedangkan buku non-fiksi dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, buku fiksi itu bisa berbentuk cerpen, novel, drama, ataupun puisi. Sedangkan buku non-fiksi dapat berbentuk esai, artikel, resensi, biografi, ataupun autobiografi. Buku fiksi itu dipengaruhi subjektivitas pengarangnya, sedangkan buku non-fiksi harus dibuat secara seobjektif mungkin. Lalu bahasa yang digunakan dalam buku fiksi itu bersifat konotatif dan menimbulkan penafsiran yang ganda, sedangkan dalam buku non-fiksi bahasanya itu bersifat denotatif dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Selanjutnya, contoh-contoh buku non-fiksi. Ya, buku pelajaran yang kita ambil materinya untuk kita pelajari saat ini, itu merupakan contoh dari buku non-fiksi. Selanjutnya, buku biografi dari B.J. Habibie, itu juga merupakan buku non-fiksi, karena dalam buku biografi B.J. Habibie, itu menceritakan kisah hidup dari mantan presiden kita B.J. Habibie. Selanjutnya, di sini ada buku mengenai kriptografi untuk keamanan jaringan, lalu kitab sakti remaja unggul. Selanjutnya, ada jaringan komputer dan simulasi Cisco, lalu ada bicara, itu ada seninya. Selanjutnya ada cara mudah memikat hati orang lain, lalu ada jaringan komputer dan data. Oke, keseluruh buku ini dapat dikelompokkan menjadi buku pengayaan. Apa itu buku pengayaan? Buku pengayaan itu adalah buku yang isinya bermanfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan siapa saja yang membacanya, baik dalam hal menambah ilmu pengetahuannya ataupun menambah keterampilannya. Lalu, karakteristik dari buku pengayaan itu bisa kalian baca sendiri, dan berikut ciri-ciri dari buku non-fiksi.
Bisa kalian perhatikan pada slide berikut ini. Baik, butir-butir penting buku non-fiksi. Kita masuk pada inti materinya. Butir-butir penting buku non-fiksi itu dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu identitas buku. Selanjutnya, manfaat isi bukunya, lalu format buku, penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, dan kelebihan. Ya, ini kurang mengertikan, itu kelebihan buku. Baik, dalam hal identitas buku, jadi apa sih identitas buku? Identitas buku itu hal yang perlu dicatat agar buku tersebut dapat diidentifikasi oleh pembaca lain. Apa sih isi dalam identitas buku? Isinya itu ada judulnya, ada ISBN, ada penulis, penerbit, terbit, dan isinya berapa halaman. Selanjutnya untuk manfaat materi dari isi buku. Nah, di sini kalian tentu dalam hal menjawab manfaat materi isi buku tersebut, kalian harus membaca buku tersebut terlebih dahulu. Tanpa kalian membaca buku tersebut, kalian tidak bisa menjawab pertanyaan apa sih manfaat dari buku tersebut. Di sini dicontohkan dalam buku berjudul 4 Hari Mahir Menulis Artikel, Cerpen, Novel, dan Skripsi. Manfaat yang didapat itu pembaca dapat mendalami informasi tentang cara 4 hari seseorang dapat mahir menulis buku. Ditambah lagi ada subjudul panduan cepat dan tepat bagi para penulis pemula, sehingga pembaca itu semakin ingin tahu mengenai materi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, mengenai format buku. Nah, format buku ini berhubungan dengan sampul buku atau cover, lalu gambar-gambar dan ilustrasi yang diberikan di dalam buku tersebut. Jadi, hal-hal yang berkaitan untuk menarik minat calon pembaca itu masuk kepada format buku. Selanjutnya, penyajian materi isi buku. Nah, penyajian materi isi buku ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis menyampaikan isi buku tersebut. Di sini ada kriterianya, apakah buku tersebut ditulis berdasarkan penulisan standar ilmiah, lalu bahasa pengarangnya apakah mudah dipahami atau tidak. Selanjutnya, apakah dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi, ataupun ilustrasinya itu mendukung uraian atau tidak. Itu mengenai penyajian materinya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan ini berhubungan dengan bahasa yang digunakan dalam hal penyampaian penulis di buku tersebut. Hendaknya bahasa tersebut disampaikan dengan lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami. Yang terakhir itu mengenai kelebihan buku. Nah, ini pun kalian harus membaca terlebih dahulu buku tersebut, barulah kalian bisa menilai apa sih kelebihan yang ada di dalam buku tersebut. Baru kalian dapat menjawab nilai kelebihan ini. Di sini akan Bapak contohkan dari buku non-fiksi bagaimana cara kita mengambil butir-butir penting yang ada dalam kedua buku ini. Baiklah, di sini Bapak ada 2 buku non-fiksi. Yang pertama itu di sebelah kanan berjudul Jurus Sehat Rasulullah, dan yang di sebelah kiri ini berjudul The Great Story of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin atau butir pertama dalam buku non-fiksi itu adalah identitas buku. Identitas buku itu terdiri dari judul, ISBN, penulis, penerbit, terbit, dan isi. Dari mana kita mengetahui hal-hal tersebut? Dari buku yang kita baca. Yang pertama, judul. Judul tentu sudah tertulis jelas di sini, ada di halaman muka buku tersebut. Kemudian ISBN. ISBN itu biasanya tercantum pada bagian halaman belakang yang ada barcode-nya. Sama seperti buku yang ini.
Ya, ada. Dan lebih mudah lagi jika kita membuka pada bagian halaman awal dari buku tersebut. Nah, di sini biasanya sudah tertulis identitas buku tersebut. Ada tertulis judulnya, penulis, ISBN. Nah, untuk editor, desainer, penata letak, pemeriksa aksara, kontributor naskah, biasanya tidak ditulis dalam identitas buku. Alasannya agar tidak terlalu banyak informasi yang ditulis. Kemudian untuk penerbitnya di sini sudah tertulis dari PT Sigma Media Inovasi. Untuk terbitnya kapan, kita ambil pada cetakan terakhir. Nah, ini cetakan terakhirnya terbit pada bulan Maret 2020. Lalu isinya di sini juga sudah tercantum 316 halaman. Jadi kalian tidak perlu membuka halaman terakhir ataupun melihat daftar isinya untuk melihat ini buku ini ada berapa halaman. Ditambah buku yang tebal seperti ini. Cukup sama kalian buka pada halaman-halaman awal. Di sana biasanya ada identitas bukunya. Ya, seperti ini. Judul sudah ada, penyusun itu sama dengan penulis. Penyunting, penata letak, cover itu tidak dituliskan. Penerbit dari Makviro Pustaka, terbitnya Januari 2014 dan isinya 600 halaman. Masuk pada butir yang kedua, yaitu manfaat materi dari isi buku tersebut. Di sini tentu kalian harus membaca buku yang ada di depan kalian ini. Kalau kalian belum membaca ini, tentu kalian belum bisa menjawab pertanyaan manfaat buku ini itu apa. Jadi, pada buku yang pertama ini, manfaat dari buku yang bisa diberikan kepada pembacanya itu, kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang membuat kita sehat. Dimulai dari cara makan, makanan, lalu olahraganya, pola hidupnya, di sini semua sudah disampaikan, dituliskan. Di sini ada seperti Bapak contohkan, macam-macam susu, dari susu hewani, susu nabati, apa saja yang boleh diminum, lalu apa saja yang boleh dicampur, apa saja yang tidak. Lalu ada doa-doa juga di sini, bagaimana cara beribadah dengan baik. Ternyata ya beribadah dengan benar itu juga menyehatkan fisik kita, menyehatkan hati kita. Seperti itu manfaat dari buku ini. Lalu untuk buku yang satunya, manfaat apa yang diberikan? Manfaat yang diberikan itu kita dapat mengetahui, kita itu sebagai pembaca begitu ya, dapat mengetahui kisah hidup Rasulullah dengan lebih detail, dimulai dari sebelum Rasulullah lahir, pada saat Rasulullah lahir, masa kecil, masa remaja, lalu masa kenabian beliau, lalu detik-detik wafatnya beliau. Di sini sudah dituliskan dengan lengkap. Kemudian format buku. Format buku itu berhubungan dengan cover, gambar-gambar pendukung agar calon pembaca itu lebih tertarik. Nah, di sini bisa kalian lihat format buku ini keduanya sangat bagus. Dimulai di sini ilustrasinya, ilustrasi di cover maupun di bagian di dalamnya itu sangat bagus. Lalu penyajian materinya juga bagus. Ini disampaikan materi ini di dalam dua buku ini disampaikan secara urut, jelas, menarik, dan tidak menimbulkan persepsi ganda.
Bahkan pada buku ini bukunya full color, disampaikan dengan sangat informatif, interaktif, sehingga pembacanya pun dapat membayangkan bagaimana Rasulullah itu hidup di masanya. Tuh. Sangat bagus sekali di sini penyajian materinya. Kemudian bahasa yang digunakan juga bagus, dan butir yang terakhir itu kelebihan buku. Nah, kelebihan buku dari buku yang pertama yang ini, Jurus Sehat Rasulullah. Kelebihan buku ini yang Bapak rasakan yaitu buku ini disampaikan dengan poin-poin yang sangat jelas, sehingga setiap apa yang memberikan manfaat ke dalam tubuh kita, baik itu dalam hal makanan, aktivitas, olahraga, ataupun ibadah dan doa, ini disampaikan manfaatnya dengan sangat jelas. Lalu kelebihan buku yang kedua yaitu buku ini memberikan gambaran, memberikan ilustrasi yang jelas di benak kita bagaimana Rasulullah itu berjuang, bagaimana Rasulullah itu hidup di masa beliau. Begitu. Untuk tugas pertemuan kali ini, silakan kalian baca buku non-fiksi apapun yang kalian miliki. Jadi Bapak membebaskan kalian membaca buku non-fiksi apapun yang kalian miliki yang ada di rumah kalian. Jika kalian tidak memiliki buku non-fiksi di rumah kalian, kalian bisa membaca e-book buku non-fiksi. Di sini Bapak sampaikan linknya. Itu mengenai sejarah apa yang terjadi di balik virus flu burung. Ya, judulnya Saatnya Dunia Berubah. Silakan kalian baca buku tersebut. Lalu kemudian silakan kalian berlatih membuat identitas buku dan menuliskan kelebihan serta manfaat dari buku yang telah kalian baca tersebut. Silakan kalian berlatih. Kalian tulis identitasnya dimulai dari judul, ISBN, penulis, kemudian penerbit, tanggal terbit, dan isinya, apa kelebihan dari buku yang kalian baca, apa manfaat yang kalian dapatkan dari buku yang kalian baca. Silahkan kalian berlatih seperti itu. Kemudian untuk absensinya, silakan kalian isi absensi pada link yang telah Bapak sediakan. Jika kalian mengenai pembelajaran kali ini di dalam hal butir-butir penting buku non-fiksi, ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau japri langsung ke Bapak sendiri. Bapak persilahkan. Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.